Salam dan selamat pagi bagi kita. Sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga yang sudah membangunkan kami. Satu malam lamanya Engkau sudah menjagai kami. Sebelum kami melakukan aktivitas kami lebih jauh lagi, sebentar kami mau meminta kekuatan kepadamu melalui firman-Mu yang akan memampukan kami untuk boleh melewati hari ini. Dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada pagi hari ini diambil dari Yohanes 12 ayatnya yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan ada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bahwa tujuan daripada kitab Injil Yohanes dikatakan adalah supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, sehingga oleh imanmu kamu beroleh hidup yang kekal. Karena itulah Yohanes di sini mau menyaksikan siapa sebenarnya Yesus itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat dari latar belakang teks kita ini, di mana kita melihat di sana ada beberapa orang yang datang kepada murid Tuhan Yesus. Dan kedatangannya itu adalah untuk menyatakan bahwa dia mau berjumpa dengan Yesus. Dalam arti kata bahwa dia mau percaya setelah mendengar pengajaran-pengajarannya. Dan ini sangat luar biasa sekali saudara-saudara. Kenapa? Karena yang datang adalah bukan orang Yahudi, tetapi adalah orang-orang Yunani. Saudara-saudara, inilah yang menarik bagi kita. Bagaimana Yesus memenangkan orang-orang banyak. Bukan hanya orang Yahudi, tetapi bangsa-bangsa yang lain. Dan inilah pesan bagi kita juga sampai pada saat ini sebagai gereja, sebagai orang yang percaya. Bagaimana supaya kita juga boleh membawa orang-orang lain juga untuk boleh datang kepada Yesus. Dengan cara bagaimana? Tentu orang Yunani itu datang karena dia melihat dari apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dia percaya, ya. Dan ini juga penting bagi kita, bagaimana supaya melalui kesaksian kita juga orang lain juga boleh percaya. Sebagai contoh, saya boleh mengatakan kepada kita atau menyaksikan bagaimana Mother Teresa atau Ibu Teresa memenangkan pabrik. Dia bekerja melayani menjadi misionaris di India, di Calcutta. Dia melayani orang-orang yang tidak berharga atau dipandang rendah karena kasta, atau juga orang yang sakit, orang yang terbuang dari masyarakat, penyakit kusta. Tapi dia kasihi, dia sayangi, sehingga itu menimbulkan suatu pertanyaan, perenungan, sehingga bagi orang India pada waktu itu bertanya, mengapa dia mengasihi kami lebih daripada keluarga kami, dan dia bukan sebangsa, bukan seagama. Dan itu menjadi sesuatu yang menarik bagi mereka. Lalu ketika dia bertanya, lalu Mother Teresa mengatakan, saya lakukan itu, saya mengasihi hanya untuk Yesus. Dan itulah yang menjadi menarik bagi orang itu, sehingga orang-orang India juga merasa tertarik dan mau mengenal Yesus. Siapa sebenarnya Yesus ini? Nah, inilah yang penting saudara-saudara. Bagaimana saat ini juga kita memenangkan pabrik, sehingga melalui kehidupan kita, melalui kasih kita, kesaksian kita, kehidupan kita, orang lain tertarik kepada Tuhan Yesus, sehingga dia mau datang sama seperti orang Yunani ini tadi. Inilah yang pertama yang perlu kita renungkan pada pagi hari ini. Kita melewati hari ini dengan harapan melalui tingkah laku kita atau melalui cara hidup kita menjadi sesuatu yang menarik bagi orang untuk datang kepada Tuhan Yesus.
Yang kedua tentunya dikatakan tadi di sini, bagaimana dikatakan oleh Yesus, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan ada. Artinya bagaimana kita terus menunjukkan pelayanan kita di tengah-tengah dunia pada saat ini untuk menunjukkan Yesus, bukan siapa-siapa, tapi bagaimana supaya menyaksikan Tuhan Yesus. Saya mengilustrasikan seperti suatu sepeda yang punya jari-jari, ya, dan jari-jari itulah yang membuat sehingga sepeda itu boleh mengangkat beban yang berat ketika dia berjalan dan berputar, dan jari-jari itu sungguh amat banyak. Itulah yang menopang, ya, sehingga dapat mengangkat beban di atas sepeda walaupun itu berat. Demikian juga dalam pelayanan gereja, seperti jari-jari tadi yang banyak itu, biarlah kita juga menjadi satu-satu bagian dari jari-jari itu. Yang artinya apa, saudara-saudara? Jari-jari itu adalah bisa lewat doa, bisa lewat song leader, bisa lewat pertua diaken, bisa juga kita menjadi guru sekolah minggu, atau melalui cinta kasih kita seperti Mother Teresa tadi. Dan itulah semuanya menjadi satu kesatuan yang utuh yang bisa kita saksikan di tengah-tengah dunia ini. Dan sama seperti jari-jari tadi yang banyak itu, ketika dia semakin berjalan, semakin kencang, semakin berputar, yang pada akhirnya yang terlihat adalah bukan lagi jari-jari itu, tapi yang terlihat adalah ada bagian tengahnya, porosnya. Demikianlah kalau semua pelayanan kita berjalan di sepanjang hari ini, yang terlihat bukan diri kita, bukan sebagai pendeta, bukan pertua, tetapi yang terlihat adalah nama Kristus di sana. Dan inilah yang penting bagi kita sepanjang hari ini. Biarlah melalui kesaksian kita atau pelayanan kita, Yesus hadir, Yesus terlihat, Tuhan kita terpuji dan termulia sebagaimana yang sudah dikatakan tadi lewat firman Tuhan ini. Terpuji nama Tuhan. Mari kita sama-sama turut ambil bahagian dalam pelayanan kita, dan kita juga boleh memenangkan orang yang banyak untuk datang kepada Tuhan Yesus. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan biarlah melalui kehidupan kami boleh juga membawa jiwa-jiwa untuk percaya kepada Tuhan. Dan kami boleh ambil bahagian, walaupun itu suatu bagian yang kecil, kami boleh melayani, dan melalui pelayanan kami itu, nama Tuhan saja yang termulia, bukan diri kami. Bukan yang kelihatan adalah ego kami, tapi biarlah Tuhan saja yang terlihat. Kami berdoa, berkati semua kami, aktivitas kami. Tuhan beri kami kekuatan, kesehatan, perlindungan, penjagaan, terlebih dalam masa-masa wabah virus corona ini. Biarlah Tuhan semakin memulihkan kondisi bangsa dan negara kami, dan biarlah Tuhan kami boleh beraktivitas menurut protokol kesehatan. Secara khusus kami berdoa untuk jemaat GPKP Cisala. Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu yang ada di sana, pelayanan pendeta, pertua diaken, emeritus, guru sekolah minggu. Sekalipun Tuhan kami tidak dapat beraktivitas sebagaimana biasanya, masih mungkin di dalam rumah atau dalam lingkungan yang terbatas, tapi kami percaya Tuhan memberkati semua anak-anak-Mu di sana. Beri mereka kekuatan, kesehatan, dan Tuhan Engkau menjagai, melindungi mereka, menjauhkan dari mara dan bahaya, sehingga semua anak-anak-Mu yang ada di sana ada dalam perlindungan Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini, karena kami datang melalui Putra-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Cuah-cuah, selamat beraktivitas, membantah kerina. Salam.